Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini, edisi ke tanggal berapa ini? 11 September 2024, hari Rabu ya teman-teman. Aduh, Selasa tuh main libur Mas Tulus, kan Mas T udah ngomong hari Senin Mas T harusnya libur bikin video, berarti Selasa Mas T libur ya, kan udah ngomong gitu ya kan, kalian lupa. Sehat berkah melimpah untuk semuanya ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk sahabat subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Terima kasih banyak yang sudah sering bolak-balik nonton. Yang baru pertama kali nonton, salam kenal ya. Terima kasih juga saya ucapkan buat teman-teman yang sudah subscribe, baik yang baru ataupun yang lama. Teman-teman yang belum subscribe, yang baru atau yang lama, ayo subscribe dulu, pencet tombol loncengnya, kemudian jangan lupa ininya juga sering-sering dipencet, dan juga jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih di bawah video, atau yang tulisannya super thanks itu bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Terima kasih, dan harus selalu semangat pastinya ya. Berkat Tuhan selalu bersama kalian, orang-orang baik yang selalu mendoakan Mas Tulus. Doa baik juga Mas diucapkan untuk kalian yang ada di rumah tentunya ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang mungkin sekarang sedang punya tanggungan utang piutang, semoga utangnya endang lunas. Teman-teman yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi kurang baik keadaannya, semoga segera membaik dan selalu Allah berikan kebaikan kepada yang sudah baik-baik saja. Amin. Tetap semangat ya. Pagi hari udah mandi, kemudian sudah curhat sama Allah terus bikin video. Oh, ini nih sesuatu yang nikmat yang gak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Walaupun jujur ya teman-teman, ngantuknya Mas T ini justru kalau pagi hari, kenapa ya? Karena malam ini agak susah banget buat tidur, aku heran sih. Di video ini Mas T mau cerita soal yang Mas T sampaikan sebelumnya ya, soal energi di malam 9 September. Sebenarnya energi itu energi apa? Lalu apakah berdampak sesuatu yang baik, positifkah sebetulnya? Nanti kita akan bahas secara detail ya. Barakallah teman-teman untuk yang sudah membantu sedekah nasi bok, terima kasih. Alhamdulillahirobbil alamin, terus bertambah ya saudaraku ya. Kalian yang masih pengen mau membantu, caranya pencet kolom deskripsi, ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal 12.000 rupiah untuk satu nasi bok. 12.000
Rp100.000 untuk satu nasi boxnya, maksimalnya terserah teman-teman ya. Ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Teman-teman yang lagi nonton, mari kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita ada di bulan September dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Amin ya Allah. Dan semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita bisa berjalan seperti biasanya. Amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih banyak orang-orang baik yang selalu membantu sedekah nasi box kita ya. Sebentar ya. Ngapunten teman-teman, soalnya semalam nggak ketemu tanggal 10. Mas Teo itu kemarin nggak di rumah Selasa, jadi baru ketemu sama beliaunya, baru dibayar kontrakannya gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih berkatnya ya Allah, terima kasih rahmat rezekinya, terima kasih kiriman rezekinya dari hamba-hambamu ya Allah. Semoga bertukar dengan keberkahan untuk siapapun yang sudah membantu Mas Tulus. Amin, matur nuwun. Mudah-mudahan bulan depan Mas Tulus Allah berikan kecukupan bisa buat bayar kontrakan, bayar WiFi dan seterusnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun teman-teman. Ya nyicil ayem re, wes apa? Satu kebutuhan sudah Allah cukup, karena Allah berikan berkat lewat tangan-tangan orang baik yang luar biasa. Semoga bertukar dengan keberkahan dari Allah ya. Amin. Matur nuwun, terima kasih banyak ya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah membantu sedekah nasi box tanpa terkecuali untuk semuanya saja. Semoga pahalanya Allah terima, Allah sampaikan kepada yang dituju sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Kemudian Mas Tulus doakan juga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Jadi bisa terus bantu sedekah nasi box. Amin. Kemudian bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus. Amin. Mudah-mudahan hajat baiknya segera Allah kabul, dan mudah-mudahan juga teman-teman yang bersedekah, sedekahnya jadi media tolak bala untuk jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih. Saudaraku, kabar terbaru ya. Alhamdulillah sebenarnya Mas Tulus dapat minyak bidara. Ini khusus yang memesan minyak bidara itu 3 lusin. Alhamdulillah ada kenaikan. Tapi untuk sisa semuanya untuk 1 bulan ini sampai di akhir September, Mas T hanya punya sisa tadi itu 3 bukan 13 dong, yang hanya tinggal 8 pieces untuk 1 bulan ini ya teman-teman. Jadi Mas T nggak akan bisa kirim kalau teman-teman pesannya lebih dari 8. Oke, jadi teman-teman yang yang kemarin sudah berminat terus pengen pesan tapi karena nggak ada barangnya, sekarang ada. Bulan ini hanya kebagian 8 pieces. Selebihnya Mas T nggak bisa kirim. Teman-teman yang mau pesan silahkan manfaatkan dulu video Mas Tulus yang pas lagi packing. Dicari tahu manfaat, fungsinya, cara pakainya, harganya. Setelah itu langsung pesan ke nomor WhatsApp di 0857. Sebutkan nama dan juga alamat lengkap, kemudian pesannya berapa. Maksimal 8 pieces ya teman-teman untuk bulan ini. Jadi kalau 8 itu sudah habis, bulan ini sampai akhir bulan Mas T hanya bisa jual 8 pieces lagi. Selebihnya Mas T tidak ada stoknya, hanya tinggal 8 pieces stok ya. Matur nuwun yang sudah pesan, semoga manfaat jadi obat. Amin. Lalu kalau mau pesan WhatsApp-nya formatnya begini aja. To the point, nggak perlu Mas T, memang nggak perlu basa-basi, biar langsung Mas T tanggapi, langsung Mas T kirim ya. Mas T maaf, saya pesan 1, alamat saya ini, kode posnya ini, nomor HP-nya ini. Gitu aja nggih. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Semoga segera sampai dan manfaat jadi obat. Amin. Oke. Kemarin aku sempat nyeletuk sama teman-teman terkait energi yang kita rasakan, yang Mas Teh sampaikan kemarin. Kalau secara pribadi saya merasakannya sih antara jam 11 sampai jam 3 pagi. Dan energi itu terasa banget. Ada keanehan yang kita rasakan dari hawa, bahkan dari sesuatu. Kalau di grup katanya Mama Ita sampai lampunya pada mati, terus HP-nya pada mati gitu-gitu ya. Memang terkadang teman-teman gelombang seperti itu ya, gelombang atau kehadiran
energi itu terkadang tidak semuanya, terkadang bisa dibaca oleh radioaktif ya. Jadi semacam aku dulu waktu belum terlalu bisa dengar suara ngobrol sama bangsa jin tuh kayak suara yang kayak suara robot gitu. Lama-lama konek nyambung dan sampai sekarang bisa lancar. Dulu itu nggak terlalu jelas, jadi kayak cuman suara tangisan, suara desah-desah, suara yang menggeram-geram gitu kan. Itu pun hanya suara araman yang kita dengarkan. Tapi lama-lama ketika mereka mendengar tuh kayak pertama ngeliat kayak hologram ngebentuk, ini apa sih sebenarnya, kayak lampu, kayak sentir. Kalau zaman dulu saya bilang kok nggak ngebentuk apa-apa, kok cuman terbang sana sini. Sebetulnya dia sudah mewujud, tapi kita belum bisa melihat. Kemudian energi seperti itu ternyata bisa dibaca lewat gelombang radio lah. Aku pernah membaca itu, dan jujur aku juga pernah ngalamin sendiri. Jadi kalau misalnya itu berpengaruh ke alat elektronik sih, kemungkinannya ada walaupun kecil ya, seperti itu. Jadi energinya tuh energi apa Mas T? Kalau saya jujur merasakannya di jam 11 sampai jam 3 teman-teman. Saya merasa bukan sulit tidur, tapi seperti dilarang tidur. Kemudian seperti ada sesuatu yang difikirkan. Nah, energi ini energi apa sebetulnya? Apakah positif apa negatif? Bisa dikategorikan kedua-duanya teman-teman. Jadi energi ini merupakan energi yang mungkin ini salah satu alasan Eyang dulu, kalau memang sedekah bumi mentok seadanya jumlahnya digelar di tanggal 9 September aja. Mungkin ini adalah maksudnya Eyang, karena 9 September malam itu ada sebuah ada sebuah energi yang bagi saya secara pribadi, kalau dikatakan ini energinya bertanda baik atau bertanda buruk, bagi saya adalah pertanda netral aja. Energinya netral aja. Karena ini bisa mengarah kemana saja. Energi ini bisa dimanfaatkan kemana saja. Lebih cenderung ke karma ya. Seperti Mas Tulus simpelnya nganggapnya sebagai karma aja. Energi pembalasan gitu loh teman-teman. Makanya di tanggal 9 kemarin aku betul-betul menyarankan kalian buat sedekah. Ayo sedekah. Berapapun, mau 1.000, mau 10.000, sedekah. Kepada orang terdekat kalian kah, kepada orang-orang yang membutuhkan kah. Saya selalu bilang itu. Kenapa? Salah satu berkat yang saya dapatkan di tanggal 9, kalian perlu percaya atau tidak, Mas Teh itu sudah mau jual aset, tapi gak laku-laku barangnya. Dan tanggal 9 itulah Mas Teh dapat berkat dari Tuhan, yang dimana sesuatu yang nggak Mas Teh duga-duga sebelumnya itu betul-betul Allah berikan di tanggal 9 itu, mau percaya mau tidak. Tapi itu salah satu berkat yang Allah berikan ke Mas Teh, dan cukup apa yang Mas Teh butuhkan. Jadi mungkin di tahun lalu saya pernah melakukan tindakan di bulan 9 itu, tindakan apa pada orang lain, dan Allah mengirimkan orang lain membantu saya juga, wallahu alam. Tapi ini adalah simbol karma itu, dan jujur saya merasakan sendiri bahwa karma baik itu betul-betul akan manfaat buat tubuh kita untuk kedepannya. Dan meskipun tidak selalu kita yang merasakan kebaikan itu, entah nanti adik kita atau garis keturunan kita, tapi setidaknya tanamlah sesuatu yang baik tadi. Jadi energi ini sebenarnya saya katakan netral, kenapa? Lebih cenderung ke karma. Jadi karma ini juga netral dong. Kalau kalian melakukan tindakan baik, ini juga akan jadi energi yang baik. Tapi kalau kalian melakukan tindakan yang buruk, sama juga akan mendapatkan sesuatu yang buruk. Dan akhir tahun ini sebetulnya memang banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi secara instan. Jadi becek ketik Allah ketorolnya ini nggak nunggu gitu loh. Karma itu kayaknya udah naik Gojek yang instan. Jadi nggak nunggu waktu yang sampai kayak paket zaman dulu yang 3-7 hari. Ini karmanya lagi naik Gojek, di mana dalam waktu hitungan jam kadang-kadang kita langsung terbalas saat itu juga. Jadi akhir tahun ini sebenarnya energi ini menggambarkan sesuatu yang betul-betul tidak tebang pilih. Dia akan memilih sesuatu sesuai dengan yang sudah seharusnya gitu loh. Jadi Tuhan tuh seperti memberi kebebasan kepada siapapun, apapun bentuknya, mau manusia, tumbuhan, hewan, benda sekalipun, ketika itu ada hitungan karma dengan kita, karma yang baik atau karma yang buruk, itu semuanya akan terbalaskan. Aku yakin dan percaya teman-teman. Jadi kalau teman-teman kemarin mungkin baru nonton videonya tanggal 10, tidak bisa ikutan, ambil karma baiknya atau intuisi baiknya itu tanggal 11 ya, 11, 13, 15, 17, 19 sampai akhir bulan. Nah, ini juga salah satu karma yang bisa kita tanam sampai untuk ke
tahun depan atau tahun berikutnya atau bertahun-tahun kemudian. Ini juga simbolnya cukup keras ya teman-teman. Sehingga kalau menurut hitungannya Mas Tulus, simbol karma ini bisa diartikan baik, bisa diartikan buruk, ya tergantung kalian mau melakukan kemana. Makanya tadi saya bilang apakah ini energi buruk? Saya juga tidak bilang ini buruk banget karena sebetulnya energinya lumayan baik. Kalau saya bilang baik, kalau bagi teman-teman yang suka melakukan kejahatan dalam arti kalian yang suka eh membuat gaduh istilahnya, ya ini bagi kalian juga energi yang nggak baik. Jadi aku nggak tahu mengarahkannya kemana. Tapi sebetulnya secara garis besar kalau kita katakan baik, saya menyatakan bahwa energinya sebetulnya energi baik. Energi penetral teman-teman. Nah penetralnya ini bisa lari kemana saja ya. Ada beberapa sakit yang bisa sembuh secara mendadak, secara tiba-tiba, karmanya tadi, kemudian wujud karma atau energi baiknya tadi juga bisa bersumber kepada kerezekian yang tiba-tiba naik. Itu hal baiknya ya. Kemudian sesuatu yang sudah kita hajatkan sebelumnya bisa terkabul atau tercapai. Kemudian hal-hal yang sedang kita cita-citakan tuh tercukupi atau yang kita butuhkan tuh tiba-tiba Allah berikan cukup. Contohnya saya pribadi mengalami, saya dapat berkat itu dari Tuhan. Kemudian hal-hal yang pernah kita lakukan dulu, sorry, itu juga akan kita rasakan di akhir tahun ini gitu loh. Rasanya ada semacam Masya Allah, sorry teman-teman. Di sini tuh hujan ya, Jakarta itu lagi beberapa hari ini hujan terus, bahkan mendung tapi agak nanas. Oke, jadi energinya ini bisa berdampak kemana saja teman-teman. Kalian-kalian yang makanya kenapa Mas Teh bilang ini energinya netral, walaupun secara garis besar, oke, saya mengatakan netral, tapi teman-teman mungkin akan pusing ya. Aku juga bingung sebenarnya. Netral energinya, tetapi tergantung kita mengarahkannya kemana. Tetapi secara garis besar, secara lingkup utuhnya ini adalah energi yang cukup baik. Jadi, waktunya kalian ngemis sama Tuhan, istilah kata tuh, kayak sesuatu doa yang kalian minta tuh bisa terkabul secara mendadak, istilahnya gitu. Hajat-hajat yang pernah tertunda tuh bisa tercapai dengan baik, rezeki-rezeki yang pernah tertahan, itu tuh juga akan kembali dengan cara yang Allah berikan. Ya tadi, jalan Allah, asal dengan niat yang baik. Tujuan kalian adalah baik. Jadi, sama dengan sesuatu tadi. Jadi, secara garis besar saya kategorikan baik, tapi kalau diluaskan secara universal, ini adalah energinya netral. Jadi, teman-teman yang punya sakit sepertinya ya tidak sembuh total pun membaik, kemudian rezekinya juga membaik dari keadaan-keadaan yang kurang baik sebelumnya, kemudian kalian-kalian yang mungkin sedang jual aset, amin, ya mudah-mudahan kabul semua yang kemarin sedang merencanakan. Tapi tahu nggak pendorongnya apa? Pendorongnya adalah bagian karma yang pernah kalian lakukan di masa lalu, maksudku gitu. Nah, begitupun dengan karma buruknya atau energi penetral buruknya. Ini juga akan berdampak kepada kalian yang mungkin di tahun lalu di 2023 di bulan September kalian pernah mencuri. Ya bisa tiba-tiba di bulan ini uang kalian hilang gitu loh. Jadi kayak yang dulu pernah nyakitin orang atau menyinggung perasaan orang tapi hanya kamu pendam, kamu tetap merasa kamu tuh benar dan kamu tidak minta maaf padahal udah jelas-jelas kamu yang salah. Misalnya aku yang mengotori diriku sendiri dengan dendam. Hal itu juga akan berdampak ke penyakit yang bisa tiba-tiba ada di tubuh kita. Jadi ada diagnosa tertentu yang tiba-tiba kok gue sakit ini ya, kok saya mengalami sakit ini. Jadi ini hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Tetapi pendorong utamanya adalah karma dari apa yang kamu lakukan di masa lalu. Khususnya di bulan September di 2023. Jadi bisa berdampak kemana saja. Nah, yang harus kita garis bawahi adalah penetralan ini juga akan berdampak ke sesuatu. Sumbernya begini. Ini kan dinetralkan. Ini kan didaur ulang ya. Simpelnya kalau tanaman atau ada tanah yang akan ditanami tanaman baru, pasti akan digaru. Digaru itu dibajak. Ya, digali lagi, kemudian dikasih pupuk dan seterusnya. Sehingga ketika digali ini bisa aja ada yang rom,
ada yang rompal, ada yang roboh, ada yang runtuh, ada yang harus ada yang harus diratakan. Ini yang agak kurang baik, teman-teman. Jadi makanya saya bilang energinya akan baik bagi mereka yang punya karma baik, tapi nggak baik bagi kalian yang punya karma nggak baik setahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan hal baik di tahun ini, jangan berhenti di sini. Tetap lakukan yang baik, tetap terus jadi orang baik. Kalau memang belum bisa, belajar pelan-pelan. Tapi kalau kalian yang mendapatkan sesuatu yang buruk di bulan ini atau di akhir tahun ini kalian bisa memperbaiki diri. Oh, oke, saya mendapatkan karma ini. Mungkin dulu saya pernah mengambil hak orang lain, saya pernah menyakiti hati orang. Kenapa saya punya sakit begini? Di bulan ini, di akhir tahun ini waktunya kita memperbaiki diri untuk tidak punya dendam. Kalau memang kita merasa, oh, aku yang jadi jalaran dari ini, ya udah, aku yang minta maaf. Jadi sambung silaturahmi boleh secara apa ya, untuk memperbaiki siklus karmanya tadi. Ini salah satu hal. Jadi energinya netral, teman-teman. Jadi yang sembuh bisa sembuh total, yang nggak bisa ngeliat jin bisa ngeliat jin, yang tadinya cuma bisa ngeraba tiba-tiba bisa megang, istilahnya gitu loh. Jadi bisa digambarkan sebagai balasan dari apa yang kita lakukan. Terus tadi juga secara garis besar juga kan berbarengan dengan musibah yang terjadi di alam elemen tanah khususnya. Nah, ini salah satu hal yang memang bagi saya juga menjadi efek samping dari energi penetral tersebut. Jadi energi ini menjadi penetral, tapi efek sampingnya akan mengarah ke, tadi saya bilang, ada yang harus diratakan, ada yang harus dirompal. Jadi dilembutkan, digemburkan lagi tanahnya untuk ditanami sesuatu biar makin menghasilkan, biar makin baik. Oke, sembari kita garis bawahi dengan kata baiknya tadi, rasanya kita akan mendengar sesuatu yang oke, tujuannya baik, tetapi ya mau tidak mau ya, sampah-sampah yang dalam tanda kutip dari tanaman yang tidak berguna di tanah tadi pasti akan tersingkirkan. Nah, karma-karma buruk dari tubuh kita itu tadi bisa menjadi balasan langsung. Tapi menurut saya, kalau itu dibalas di dunia, menurut aku tuh lebih baik daripada ketika kita di akhirat, kita tidak tahu apa-apa, tiba-tiba, oh ternyata dulu aku pernah lakuin ini, aku lupa minta maaf, istilahnya gitu ya. Jadi yang sekarang sedang diuji ya tetap semangat. Nah, dampaknya tadi, jadi bisa berbalik ke kalian, kondisinya bisa membaik, ada juga yang memburuk sesuai dengan yang kalian lakukan, dan bisa terjadi secara bersamaan, baik secara kesehatan, rezekinya nggak bagus, karena saya baik dulu pernah ngurusin orang sakit, tapi ternyata saya jahat sama orang secara kerezekian. Jadi kesehatannya membaik, kerezekiannya tidak baik. Kembali ke apa yang kita lakukan di masa lalu, energinya seperti itu. Terus kemudian bagi musibah alam, elemen tanah ini juga sepertinya masih jadi salah satu momok yang harus diperhatikan. Lagi dan lagi sekarang sedang digelar beberapa mitigasi bencana di beberapa wilayah. Cilacap dan juga Pangandaran sedang ada simulasi mitigasi bencana di beberapa tempat ya teman-teman, termasuk Cilacap dan juga Pangandaran yang menjadi zona dari selatan Jawa yang katanya akan ada megatrust dan seterusnya. Cilegon juga ada. Jadi hal ini menjadi satu titik yang tidak baik bagi saya. Nah, itu dari segi karma, kemudian dari segi alam. Dari segi supranatural bagi tubuh manusia yang memiliki kelebihan. Tadi saya sebutkan, kalian bisa akan lebih peka, kalian akan bisa lebih tajam, kalian akan bisa mengakses sesuatu yang tidak kalian akses. Tetapi hati-hati. Saya agak canggung ketika ada bahasa di mana saya mendapatkan info dari Nyai Ratu Kidul di sana mau ada gempa. Saya dapat info, dari Nabi Muhammad bahwa di sana mau ada. Tanda kutip bagi saya mendapatkan info dari Allah secara langsung memberikan saya ini bahwa mau ada ini. Itu justru jadi tanda kutip buat saya. Nah, hal-hal seperti ini juga akan muncul teman-teman. Jadi hati-hati orang-orang yang tiba-tiba sakti kemudian menjadi sakti karena karmanya di masa lalu sok-sokan jadi orang pinter, di masa sekarang kemudian berbalik kepadanya. Ini juga sangat mungkin. Jadi
terplesetnya dari segi supranatural tadi juga akan lumayan banyak. Dampaknya apa? Dampaknya kita akan semakin linglung, kita akan semakin susah tidur, kita akan semakin sulit untuk mengontrol emosi, rasa sedihnya luar biasa. Kita seperti sedang diuji secara supranatural. Rasanya itu di situ. Kita sedang diudak-udak oleng lagi, kemudian ini akan terasa lebih parah daripada sebelumnya, rasanya kayak lebih mudah capek, lunglai gitu. Walaupun hujan sekalipun, kalian tetap akan merasa badannya itu kayak, ini apa sih kok hawanya panas? Bukan cuaca ya, tapi hawa. Ngerti ya maksudnya ya? Mas Teh sering banget ngomong itu soalnya. Ini akan berdampak ke tubuh kita. Nah, ini kenapa waktunya kita untuk meditasi lagi. Meditasi menenangkan diri sesuai dengan keyakinan. Ini diartikannya kemana-mana terserah ya. Jangan meditasi berarti tirakat harus bakar menyan. Enggak kayak gitu juga. Sesuai dengan keyakinan. Kalau saudara-saudara kita di Bali bakar menyan buat beribadah, ya itu caranya mereka. Kalau yang muslim, meditasi dengan berzikir, kemudian tahajud, kemudian sholat taubat, meminta kepada Allah, itu juga hal-hal yang baik. Nah, energi ini sampai kapan Mas Tulus? Kalau dari hitungan saya, ini berjalan sampai di akhir 2024 ya, teman-teman. Jadi, akhir tahun kita, secara garis besar, kalau energi ini sampai di akhir tahun, kalau dari hitungan angka ya, saya hitung tuh harus sampai tanggal 19 Desember. Iya, 19 Desember. Kalau dari hitungan angka ya teman-teman. Jadi waktunya kita memperbaiki diri, waktunya kita berbuat baik, waktunya kita berbanyak sedekah, waktunya kita memperbaiki karma kita untuk tahun depan lebih baik lagi. Dampaknya adalah akan banyak kemurtatan, kemusyrikan dari segi Islam, maaf dari segi pandang saya sebagai umat muslim. Ini juga akan muncul orang-orang sakti dalam tanda kutip, kemudian orang-orang yang punya kelebihan supranatural akan lebih merasa tidak nyaman dengan yang mereka bisa atau yang mereka tahu. Dan ini agak kurang enak rasanya. Ini akan menjadi beban bagi kalian. Kemudian yang terakhir adalah penetralan tadi akan berdampak ke sesuatu yang berhubungan dengan elemen tanah. Dan ini sampai akhir tahun. Jadi ternyata hitungan saya itu juga mengarah ke akhir tahun. Setelah saya hitung memang inilah kenapa ada makhluk dilepaskan, ada energi baik kan, energi penetral. Sorry. Kemudian juga dari hitungan angka kita melihat elemen tanah ini lumayan. Kerejekian juga secara garis besar bagi teman-teman besar pemasukan tapi besar juga pengeluaran. Tidak terduga juga ada pesugihan dalam tanda kutip, pengambilan rezeki yang tidak terduga. Ini juga salah satu hal yang muncul. Jadi gaduhnya kita dengan penetralnya juga akan bebarengan dengan musibah yang lumayan besar dan terjadi sampai akhir tahun. Ini salah satu hal yang saya baca. Jadi waspada, tetap hati-hati, dan intinya waktu yang tepat bagi kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki sesuatu yang harus dibenarkan, memperbaiki sesuatu yang harus diluruskan lagi, ditempatkan sesuai dengan posisinya. Mudah-mudahan saya dan juga teman-teman yang di rumah termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan energi baik tadi untuk kebaikan kita, untuk hidup kita yang lebih baik, bisa manfaat buat orang banyak, dan ke depan terus diarahkan menjadi berkat bagi orang lain, berkat bagi diri kita sendiri, juga jadi manfaat bagi orang banyak. Dan tentunya semoga kita semua yang nonton video juga Mas Tulus menjadi pribadi yang semakin menjadi baik, dan baik. Baik ini luas ya teman-teman. Kalau kalian jadi baik, meskipun tidak baik secara segi yang lain, pasti ada segi baiknya. Jadi terus belajar menjadi baik ya. Seperti itu, sepertinya juga akan sulit difahami apa yang Mas Tulus sampaikan hari ini, karena lumayan agak ruwet bagi sebagian orang yang tidak memahami apa yang saya sampaikan. Tapi kalau kalian bisa memahami apa yang aku maksudkan, kalian akan mengerti maksud dari apa yang aku sampaikan. Semoga sampai pesannya ke kalian dan kalian bisa membaca apa yang aku sampaikan. Kita dijauhkan dari bala apapun ya teman-teman. Amin. Indonesia ayam, tentrem, ada pilkada soalnya. Kemudian juga kita mau ganti presiden ya. Mudah-mudahan segala sesuatu tadi menjadi simbol terbaik bagi kita, dan teman-teman yang nonton juga dilindungi dari apapun yang kurang baik. Amin. Sepertinya hanya itu bisa Mas Tulus sampaikan. Terima kasih.
ulasan terkait dengan energinya ini banyak banget yang sudah masuk. Bahas angin topan di Vietnam kalau nggak salah. Trigana Air katanya tanggal 9 ada insiden. Banyak banget yang sudah masuk dan list-list yang belum dibahas tuh juga masih banyak. Nanti kita cari tahu lagi apa yang mau dibahas. Kalian punya saran silakan tulis di postingan Mas Tulus di YouTube atau bisa sarankan di Instagramnya Mas Tulus. Di follow ya, bigtulus_official. Oke? Terima kasih Mas Tulus, minta maaf kalau terkesan gurui atau keminter. Di sini kita sama-sama belajar. Kita cerna saja apa yang harus kita cerna, kita perbaiki apa yang bisa kita perbaiki ya. Amin. Terima kasih, semoga manfaat. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa untuk terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Amin ya Allah. Teman-teman yang saat ini mungkin sedang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga kerjaannya awet cepat naik jabatan. Amin. Yang sedang punya hajat pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya mamungan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan, pengen bahagiakan keluarganya, pengen naik haji, pengen umroh. Hajat teman-teman yang nonton video ini juga Mas Tulus insya Allah segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual. Yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga termasuk orang-orang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun teman-teman. Aku agak ngerasa berat. Ada energi yang lewat teman-teman ini di jam 8 kurang, jam 8 pagi waktu DKI Jakarta dan sekitarnya. Ada energi apa di jam 8 pagi ini? Sepertinya cukup berat ya. Semangat. Mas Tulus pamit undur ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.